Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Didi Sudrajat. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab UNY 2020. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video bimbingan kelompok untuk memenuhi tugas saya uji kinerja dalam UKM PPG 2020. Selamat menyaksikan untuk dosen penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran kalian di sini. Meskipun cuacanya hujan ya, jadi harus tetap semangat. Semangat nggak kira-kira? Semangat. Ya, oke. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan kita dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Semoga kita selalu sehat karena ini masa pandemi Covid berapa? COVID-19. Jadi kalian harus tetap sehat, tetap semangat. Kenapa harus sehat dan semangat? Karena kalau sehat saja tidak semangat percuma nggak kira-kira? Percuma ya. Dan sebaliknya, kalau semangat tapi tidak sehat percuma. Jadi intinya harus apa tadi? Tetap semangat dan tetap sehat. Oke ya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Meskipun dari beberapa kalian sudah baru kenal, tapi kan belum kenal lebih jauh ya. Karena tak kenal maka tak sayang. Jadi kita harus berkenalan dulu, oke? Nanti akan dimulai dari Pak Guru dulu. Nanti Pak Guru akan menyebutkan nama, alamat, sama hobi. Paham ya? Paham. Dan hobinya harus jujur, oke? Ya, nanti setelah Pak Guru, misalkan nama Pak Guru siapa, alamat Pak Guru di mana, Pak Guru apa, nanti diteruskan ke sebelah kanan Pak Guru sampai nanti akhir di sebelah kiri Pak Guru. Paham ya? Oke. Mulai dari Pak Guru dulu. Nama Pak Guru itu Indra Didi Sudrajat, alamatnya itu Desa Buara, dan hobi Pak Guru berolahraga. Oke, langsung sebelah kanan Pak Guru. Nama saya Dina Maratun Saida, alamat Cikesal Kidul, hobinya Apa Dina berarti? Hobinya apa? Ketawa hobinya. Main. Udah itu hobi ya, udah. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Tiara Setiani, alamat Duku Campur Ciksalor, hobi saya membaca. Oke. Perkenalkan, nama saya Tinta Marisa, alamat Duku Campur Ciksalor, hobi makan. Makan. Kamu? Perkenalkan, nama saya Lisa Ramadhani, saya dari Cisadap Buara, hobi saya nonton film. Nonton film. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Widyati, bisa dipanggil Widya, alamat Limongan Barat, hobi bulu tangkis. Tangkis. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Saskia Putra Malia, alamat Baros, hobi saya memasak. Memasak. Oke. Berarti nanti Pak Guru ingat-ingat dulu. Dari ini berarti namanya Dina. Kemudian namanya Tiara. Terus Tinta. Terus Elsa. Terus Widya. Dan terakhir Oke ya. Jadi kita berberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi Pak Guru sudah tahulah minimal namanya. Oke. Karena kalau sudah kenal kan insya Allah lancar ya. Oke, tadi kita sudah sama-sama kenal ya. Jadi kita untuk sebelum kita melaksanakan kegiatan lainnya, kita melakukan ice breaking dulu, permainan ya, untuk lebih mencairkan suasana. Sebenarnya udah cair sih ya, aslinya udah cair, nggak butuh permainan, tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi permainannya gampang saja, tepuk ya. Kalau misalkan Pak Guru bilang selamat pagi, tepuknya 1 kali. Coba selamat pagi. Kalau selamat siang, tepuknya 2 kali. Selamat siang. Oke. Kalau Pak Guru bilang selamat sore, itu tepuknya 3 kali. Selamat sore. Oke, masuk ya. Kemudian terakhir selamat malam, tepuknya berarti enggak, tepuk setengah. Tepuk setengah itu enggak bisa bunyinya. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan coba selamat pagi. Oke, selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Itu kan ada yang salah. Ulangi lagi ya. Ini itu. Wah, betul sekali, fokus ya. Oke, ulangi lagi ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore.
Selamat malam. Oke, selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Oke, berarti nggak fokus dia. Ya, jadi oke itu aja ya. Jadi tujuan dari permainan ini udah tahu ya apa? Untuk melatih fokus. Berarti Mbak ini kurang fokus dari tadi ya. Jadi ini saja ya. Udah. Nah, hari ini pasti kalian bertanya-tanya, oh, kenapa dikumpulkan di sini? Kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Kira-kira pernah melaksanakan bimbingan kelompok nggak? Selama ini, selama sekolah di sini, pernah atau tidak? Kayaknya udah apa belum? Pernah tapi diawasi sama kakak kelas. Oh, bimbingan kelompok pernah tapi diawasi sama kakak kelas. Ya, jadi bimbingan kelompok ini nanti mungkin sama dengan kalian sudah kalian laksanakan. Intinya di sini itu kita membahas suatu permasalahan yang biasanya sedang hangat dibicarakan. Ya, apapun masalahnya yang penting sedang hangat dibicarakan. Dan nanti isi kegiatan ini adalah nanti Pak Guru akan ngasih topik pembahasan. Nanti silahkan kamu untuk menanggapi ya, berpendapat. Jadi nanti tidak usah malu, tidak usah ragu kalau misalkan mau menanggapi suatu statement atau pendapat, langsung saja ya. Karena di sini itu nggak usah jangan tertutup. Karena kan kalian juga pasti sudah kenal satu sama lain kan. Jadi jangan malu intinya ya. Informasikan ini agar bermanfaat juga bagi orang lain. Paham ya? Kemudian untuk terakhir nanti kalau misalkan berpendapat, Pak Guru harap harus sesuai dengan norma. Yang pertama misalkan bahasanya harus pakai bahasa Indonesia, meskipun kita orang Sunda tapi harus pakai bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, jelas norma itu harus dengan kata-kata yang sopan, tidak boleh menyinggung orang lain atau yang lain. Paham ya? Itu inti kegiatan dari bimbingan kelompok. Bagaimana, udah siap melaksanakan kegiatan ini? Siap ya. Sebelum kita melaksanakan ini, kita harus menyepakati waktu dulu karena jangan terlalu lama lah ya. Jadi bagaimana kalau kita sepakati waktunya 30 menit saja ya? Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Oke, jadi kita sepakati bimbingan kelompok ini kita laksanakan selama 30 menit. Oke, langsung saja ya. Nah, hari ini kita bimbingan kelompok dan topiknya itu yang akan Pak Guru sampaikan itu, yang akan kita bahas itu adalah topik tentang pernikahan di usia muda. Di usia muda atau pernikahan dini sama ya. Usia muda itu berarti kan seusia kalian. Kebanyakan di sini kan siswa SMP ya. SMP itu sekitar 12 sampai 15 tahun sepertinya. Di sini rata-rata berapa usianya? 15 tahun. Oke, 15 tahun berarti termasuk usia muda ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih jauh, pada bawa HP nggak Android? Coba dibuka. Oke. Nanti silahkan kamu lihat dulu video di YouTube. Buka YouTube, sudah? Itu ada video tentang pernikahan dini. Ya, jadi silahkan kamu lihat terlebih dahulu. Sudah masuk belum? Sudah. Silahkan kamu lihat selama 4 menit ya. Oke, mulai dari sekarang. Oke, tadi kalian sudah melihat video itu ya. Jadi intinya itu pernikahan di usia muda itu adalah pernikahan di mana kalian itu aslinya kira-kira sudah siap apa belum? Belum siap ya. Jadi nanti silahkan ada yang mau berpendapat. Pak Guru buka diskusi dulu. Yang pertama, kira-kira dampak dari melakukan pernikahan di usia muda itu apa? Silahkan ada yang mau berpendapat. Mbak Widi, pernikahan ini itu menurut kamu bagaimana? Tidak baik, soalnya tingkat pendidikannya juga masih belum matang. Tingkat pendidikan masih belum matang. Terus apalagi kira-kira? Belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Belum siap untuk menjadi ibu rumah tangga. Kemudian Kurang menikmati masa muda. kurang menikmati masa mudanya. Tadi apa saja? Kamu bisa ulangi nggak? Coba. Tadi yang pertama apa kata Mbak ini? Tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua, belum siap menjadi ibu rumah tangga. Kemudian yang terakhir, kurang menikmati masa muda. Kita bahas satu-satu ya.
Yang pertama tadi apa? Dari apa, tingkat pendidikan. Iya. Kira-kira tingkat pendidikan itu penting nggak kalau kamu misalkan menikah muda? Kira-kira hubungannya dengan tingkat pendidikan dengan menikah muda itu apa kira-kira? Cuma Mbak Widi mungkin bisa mungkin lebih ke kayak kalau misalkan tingkat pendidikannya rendah, mungkin cara berpikirnya kali ya masih apa namanya, psikisnya masih belum nyampe ya. Misalkan Widi umur berapa? 15 berarti kelas berapa SMP? Kelas 3 SMP. Misalkan lulus itu langsung menikah, kira-kira nanti bagaimana pernikahannya? Apakah lancar? Tidak, karena ayo coba kamu masih apa? Masih labil dari segi apanya? Misalkan contohnya apa? Dari segi pemikiran. Iya. Dari segi pemikirannya masih labil. Misalkan kalau misalkan di pernikahan itu ada masalah, nanti kan guru yakin masih anak kecil itu kan ini kan berpikirnya kan masih labil. Jadi nanti mencari solusinya itu akan susah ya. Itu menurut Mbak Widya. Menurut kamu coba, kalau pernikahan di usia muda itu kira-kira baik apa enggak? Enggak baik, soalnya dalam umur muda itu belum siap untuk membangun sebuah keluarga. Terus pemikirannya itu masih dalam segi di sini aja gitu, apa sih namanya, belum sampai ke masa depan yang akan dilanjutkan. Intinya maksudnya mungkin kata Mbak siapa namanya? Elsa, masih pikirannya di situ aja, mungkin intinya hanya cari yang enak-enaknya saja mungkin ya. Jadi kamu itu kalau misalkan nikah, misalkan kan jatuh cinta ya sama seorang laki-laki, itu kalau jatuh cinta itu di sini ada yang pernah jatuh cinta nggak sih? Iya. Pernah ya. Jatuh cinta itu kan indah ya, katanya. Itu kan kalau kamu jatuh cinta sama seorang laki-laki itu kan ujung-ujungnya kan pengen nikah apa enggak sih? Enggak. Kamu kalau misalkan usia kalian itu kalau misalkan jatuh cinta tujuannya mau nikah apa enggak sih? Enggak. Iya, coba kamu mau nih. Sama juga Pak Guru juga dulu waktu muda kalau misalkan suka sama lawan jenis ya ujung-ujungnya maunya sama dia ya kan? Iya, tapi kan nggak tahu itu namanya cinta monyet kalau usia kalian ya. Ya mungkin kata Mbak tadi mau yang enak-enaknya saja di pikirannya, tidak memikirkan ke masa depan. Misalkan ternyata hidup itu sehari-hari itu butuh uang itu buat apa? Buat makan ya kan. Jadi kalian itu pikirannya masih yang enak-enaknya saja. Itu pernikahan di usia muda. Kalau menurut kamu mungkin apa? Pernikahan dini itu bagaimana sih? Pernikahan dini Kurang baik ya, karena masih di usia tersebut belum punya pemikiran yang luas, belum siap untuk membangun rumah tangga. Dari segi laki-laki atau perempuannya juga sama-sama belum siap untuk membangun usia muda. kalau dari segi kamu sebagai perempuan, contohnya nggak siapnya dari segi apa? Dari segi pikiran, dari segi mengurus semuanya. Mengurus ini udah karena ini yang mengurus semuanya ya, mengurus anak lagi. Mengurus anak itu dari segi perempuan. Kalau dari segi laki-laki kira-kira apanya? Dari segi ya mencari nafkah. Betul sekali, mencari nafkah di usia muda itu susah ya. Karena apa? Karena kalau misalkan laki-laki kamu itu umurnya 15 sampai 18 tahun, itu mungkin bisa kan, banyak kuli-kuli bangunan juga ya kan. Tapi kan masih kecil ya kan, betul atau tidak? Betul kan. Mungkin dari segi tenaga bisa, tapi dari segi pikiran mungkin masih apa ya, kalau masih muda itu biasanya tanggung jawabnya itu masih sedikit. Misalkan contoh gajinya 2 juta, kalau seorang suami kira-kira gajinya harus ke istrinya semua apa enggak? Harus kan? Tapi kalau masih muda, aku yakin kalau masih muda itu uangnya pasti dia pengen apalah, kuota internet ya kan, namanya masih muda kan, kan belum sepenuhnya tanggung jawabnya full. Jadi aku yakin bisa lah kerja, tapi kan nanti tidak maksimal. Itu dari segi laki-laki ya. Nah jadi menurut kalian pernikahan dini itu kurang baik ya, tidak baik ya? Karena yang pertama tadi dari segi yang paling terlihat itu adalah dari segi pikiran. Jadi harus siap mental, siap materi.
Kalau dari materi dulu, seorang laki-laki itu harus memiliki pekerjaan yang tetap. Ya. Terus dari segi psikis itu usia kalian itu kan, usia remaja itu berapa tahun sih? Ada yang tahu? Tadi yang 10 sampai 20 tahun itu dibagi menjadi dua. Kalau masa kanak-kanak menuju masa dewasa ya. Kalau kalian itu termasuk berarti masa apa? Dewasa. Remaja apa dewasa? Remaja. Remaja, soalnya kan masih 15 tahun ya. Jadi iya kan, betul kan? Kecuali nanti ya itu ya. Kemudian dampaknya. Tadi kan Pak Guru tanya kenapa pernikahan usia-usia itu nggak baik ya, karena belum siap mental, belum siap pemikiran. Kemudian dampak itu adalah akibat. Kira-kira akibatnya kalau misalkan misalkan kamu nikahnya itu umur 15 tahun. Coba Pak Guru satu-satu aja dulu deh biar ngomong semua ya. Dari kamu dulu coba. Kira-kira kamu kalau misalkan nanti lulus SMP dari sini nikah itu gimana dampaknya bagi diri kamu sendiri? Coba kalau kamu nikah muda, dampaknya apa mau? Yaudah nanti ya aku tanya dulu di sebelah dulu, dampaknya satu aja dulu. Ketika ada masalah itu sulit mencari solusi. Oke, satu ya disimpan ya. Ketika ada masalah sulit mencari solusi. Lanjut. Alat reproduksinya belum siap untuk hamil dan melahirkan. Oke, alat reproduksinya belum siap. Oke, nanti kita bahas ya. Dikunci jawabannya, ingat masing-masing ya. Kalau misalkan sama juga nggak apa-apa ya. Kamu Mengganggu keharmonisan keluarga. mengganggu keharmonisan keluarga. Oke, simpan. Pikiran jadi terganggu. Stres ya. Oke, terakhir coba. Ada lagi? Satu ya. Dimulai dari Pak Guru terkait dengan pikiran jadi terganggu ini. Maksudnya masa nikah muda jadi stres. Maksudnya gimana? Coba dijelaskan. Maksudnya ketika ada masalah tidak ada solusi sama sekali, Tidak ada solusi sekali. gimana ya, kayak nantinya ujung-ujungnya akan ganggu. Akan terganggu pikirannya ya. Karena masih muda ya. Jadi ya meskipun bisa minta nasihat sama orang tua tapi kan tetap ya akan susah. Oke, itu. Kemudian selanjutnya tadi apa jawaban kamu? Keharmonisan keluarga. Keharmonisan keluarga. Maksudnya Maksudnya itu apa sih namanya? Terganggu sama keluarga yang lain. terganggu, Teroceh apa sih ya? terganggu sama keluarga yang lain. Iya. Misalnya apa? Selingkuh. Bukan itu maksudnya ya. Keluarga lain ya ngomongnya. Misalkan kakak. Maksudnya atau gimana? Di bahasa kasar dikucilkan sama keluarga yang lain. Karena Nikah muda itu mempengaruhi reputasi diri sendiri. keren, reputasi diri sendiri. Tuh kan. Maksudnya gimana reputasinya terkucilkan gara-gara menikah muda? Iya. Contoh permasalahannya apa deh? Misalkan, yang penting bahasa Indonesia kamu ngomongnya. Contohnya, misalkan kamu nikah, Iya. terus Punya anak gitu. punya anak, Tapi terus dia masih di usia muda. masih di usia muda. Kan itu bagi masyarakat Oh gitu, oh iya. dikira kayak gitu, Oh. terpandangnya jelek. Oh, ya Pak Guru paham. Oh, misalkan dia nikah, terus kan mungkin masyarakat, oh dia kok lulus SMP nikah, ada apa gitu, kayak gitu maksudnya. Iya. Oh, mungkin apa namanya, kayak gitu sebelum menikah, gitu kan. Oh, oke, wow, begitu. Paham semuanya ya maksudnya ya. Oke, kemudian lanjutnya. Tadi apa jawaban kamu? Alat reproduksi. Oh iya, alat reproduksi. Kita bedah alat reproduksi. Maksudnya gimana? Kan alat reproduksi wanitanya belum siap untuk apa ya? Melahirkan. Iya, mengandung dan Ya, rahimnya belum. Kalau rahim kalian itu mungkin badan kalian kan besar ya. Tapi kan kalau rahim itu enggak sebesar badan kalian. Contohnya misalkan ada orang gemuk ya. Itu tidak harus rahimnya juga gede, enggak. Ya, ada orang gemuk yang rahimnya malah sempit. Ada orang kurus yang rahimnya malah besar atau luas ya. Dan seusia kalian itu rahimnya masih sempit loh. Karena kan pertumbuhannya masih terus bertumbuh. Misalkan contoh misalkan lahiran, terganggunya dari apanya? dari
Dari apa? Iya soalnya kalian belum pernah sih yang merasakan lahir lansia. Ya oke, jadi paham Pak Guru maksudnya. Maksudnya rahim itu kan kecil ya. Kamu kan misalkan hamil usia 16 tahun. Itu kan bayi itu kan kayaknya gede ya. Misalkan 3 kilo itu kan gede ya. Kamu ngeluarin dari alat reproduksi maksudnya kayak gitu. Jadi akan lebih susah, lebih sulit, lebih susah. Kalau orang yang usianya itu udah cukup, biasanya lahirannya kebanyakan normal, jadi gampang gitu. Jadi keluarnya ya dari alat reproduksi itu. Tapi kalau misalkan sisi kalian, kalau sekarang kan zamannya serba cesar. Kamu tahu cesar nggak? Iya, Yang dibelek itu loh, dibelek perutnya ya. Jadi seusia kalian kalau misalkan lahiran itu kebanyakan milih sesar, dibelah perutnya, karena bukan alat reproduksinya yang kurang besar ya. Kalau itu kan sama lah ya. Cuma bedanya rahimnya itu kan diproduksi itu dalamnya ada rahim. Paham ya? Itu maksudnya itu kan. Oke. Terus kamu tadi apa ya jawaban kamu ya? ketika ada Dampaknya. masalah sulit mendapatkan solusi. Mungkin hampir sama ke ini. Coba jelasin lagi. Misalkan contoh. Setiap seorang menikah kan banyak problem atau masalah yang ada gitu. Ketika di usia muda itu sulit apa ya, berpikiran jernih gitu. Maunya apa sih? Pintar dia. Berpikiran jernih. Tidak ada solusi yang bisa dipecahkan dari masalah itu kalau ketika muda. Berbeda dengan orang yang lebih dewasa akan lebih bisa menyelesaikannya dengan pikiran yang positif. Oh gitu. Berarti mungkin maksud dia itu kesimpulannya dari cara menyelesaikan suatu masalah ya. Kalau orang muda itu kan lebih ke emosi ya. Jadi emosi itu kan labil. Kalau misalkan seusia guru kan permasalahan itu diselesaikan menurut pandangan, misalkan nanti misalkan kamu kedepannya gimana, misalkan kalau melaksanakan solusi itu kan. Kalau yang muda kan masih susah ya. Iya. Nah itu ya, itu dampaknya. Tadi sudah ada beberapa. Kemudian menurut kalian kan kalau pernikahan itu sebenarnya pernikahan muda itu bisa ditunda kan? Bisa nggak sih? Misalkan kamu jatuh cinta, nikahnya nanti aja kalau udah kerja, bisa nggak kayak gitu? Bisa kan? Kira-kira bagaimana caranya agar kamu itu menunda ya? Tidak menikah muda gitu ya? Oke, coba bagus dari mulai kamu coba. Misalkan kamu lulus SMP ya, kelas 3 ya. Misalkan kamu punya pacar, misalkan kamu biar nggak langsung nikah itu bagaimana? Contohnya? Melanjutkan pendidikan, Nah, melanjutkan betul. SMA. Nanti ke SMA. Iya, terus kalau laki-lakinya seumuran itu sama aja gitu, melanjutkan ke SMA dulu, habis itu cari kerja, habis cari kerja baru nikah. Baru menikah, oh Iya. gitu. Oh, berarti intinya melanjutkan itu ya pendidikan ya. Iya. Kamu coba ada yang lain apa sama? Menurut kamu? Sama sih, Sama. Sama. Apa itu? melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mencapai cita-cita dulu. Tuh. Ada yang lain mungkin Widi coba. Ya, selain melanjutkan pendidikan kira-kira apa? Pilihlah juga pasangan yang bisa apa ya? Iya. Mengerti apa dulu? Maksudnya Mengerti apa? maksudnya mendewasakan kita dulu kayak gitu. Contohnya melanjutkan pendidikan agar nanti ketika menikah kita udah siap apapun. Oh gitu. Contohnya segi uang kayak gitu. Oh materi. Dia realistis berarti ya. Realistis. Kalau perempuan realistis nggak sih? Kalau misal enggak sih usia kalian pasti carinya yang ganteng ya. Iya. Cari yang murah. Coba Pak Guru tanya. Misalkan ada laki-laki ya, tapi seusia kalian ya. Ada laki-laki misalkan kalau ganteng mah ya standar orang Indonesia mah gak ganteng-ganteng amat sih ya. Enak dilihat lah gitu ya. Enak dilihat. Tapi masih sekolah SMA, masih minta ke orang tua kan. Tapi nggak kerja. Terus yang kedua ada seorang laki-laki yang biasa aja sih. Tapi punya pekerjaan misalkan gawe di PT atau apa, gajinya misalkan 3 juta. Seusia kalian ini milih yang mana? Biasa-biasa aja. Yang serius, yang Iya, benar. menurut saya Yang mah benar. ganteng karena uang itu tinggal dicari gitu. Gimana? Gimana katanya? Cari yang ganteng. Iya. Cari yang ganteng karena uang itu bisa dicari. Iya, bisa dicari buat masa depan aja.
masa berarti depan dia juga masih ada. apa memikirkan penampilan ya. Iya. Soalnya kalau misalkan kalian Keturunan bisa diperbaiki. ya, ya, mungkin dia pikirannya gini, kalau misalkan kan kalau pernikahan itu seumur hidup. Kalau kalau satu rumah dengan orang yang kurang enak dilihat kayak enak ya. Iya kan, terus kan bisa nyari uang, yang penting kan nggak males. Kalau ada yang lain mungkin ada yang apa tadi kamu milih yang mana? Yang biasa-biasa aja. Ini dirubah sih sekarang. Iya biasa-biasa aja. Iya, kenapa? Coba ini yang bagaimana kalau menurut kamu dia? Bisa-bisa aja sih, cuma kan kalau punya uang ya nanti yang biasa-biasa aja itu bisa jadi gampang. Oh dia cerdas juga ya. Oh betul, berarti iya betul. Misalkan contoh ya, Perubahan itu bisa ada. perawatan kali ya. Iya. Bener sih. Iya. Tapi benar juga, dia benar. Ini juga benar ya. Kalau menurut kamu beneran mana? Elsa sih. Elsa ya Allah. Iya, yang ganteng. Yang Soalnya soalnya kan sekarang baru pacaran, nanti kalau nggak iya sih namanya. Nanti kalau udah nikah mah pasti pekerja keras lah. Iya. Kita ini dulu. Dia kan milih yang ganteng yang dilihat. Terus katanya uang itu gampang dicari. Kalau ini milih yang biasa-biasa aja. Nanti muka mah bisa dipermak. Kira-kira susah yang mana kalau menurut kalian? Misalkan kamu jadi cowok ya, jadi cowok. Susah untuk mencari uang, apa susah untuk menggantengkan muka? Menggantungkan muka Muka lah. Pikir kalau ada uang mah bisa. Kira-kira susah yang mana? Bisa apa? Kira-kira Bisa susah yang mana? dibeli. Yang menggantungkan. Menggantungkan muka tuh. Iya. Coba susah yang mana? Kira-kira misalkan kamu jadi laki-laki, susah membuat mukanya ganteng, apa mencari uang? Membuat muka ganteng. Kalau saya Makanya laki-lakinya. Gimana? Sepakat susah yang mana kira-kira? Membuat muka ganteng. ganteng. Dari segi pikiran, dari segi tenaga, kira-kira mencari uang itu misalkan uang itu kan bisa emang uang itu tergantung sih ya. Tergantung misalkan kamu jadi laki-laki pengen punya uang itu kan sebenarnya yang penting itu satu, ada niat dan ada kerja keras ya. Itu nanti mendapatkan uang, yang penting halal. Terus kalau misalkan muka itu ya, misalkan kamu kaya ya, misalkan laki-lakinya kaya, kan banyak salon. Tapi ya salon operasi tapi kan susah ya. Ya intinya ini sih ya, apa tergantung dari kalian ya. Ada dua pendapat yang berbeda kan. Ada yang milih yang laki-lakinya ganteng tapi belum mapan, ada yang pilih laki-lakinya mapan meskipun biasa aja. Tapi intinya yang penting itu adalah kalian kalau misalkan nanti ada rencana buat menikah nggak sih? Enggak ada, maksudnya nanti lah. Ada kali. Ada kali dia main enggak aja ya. Maksudnya 10 tahun lagi misalkan kan. Karena apa? Karena tujuan dari pernikahan itu, coba Bagus tanya lagi ya. Tujuan dari pernikahan. Menurut kalian dari umur segini, tujuan pernikahan menurut kamu buat apa? Misalkan kamu nikah, tujuannya buat apa? Jujur aja. Iya, tapi sekarang misalkan tujuan kamu menikah nanti untuk apa? Bersenang-senang. Maksudnya kan kalau sudah menikah itu mau kemana aja sama pasangan itu. halal Iya. mungkin ya. Iya baru senang-senang ya. Ada lagi selain itu? Tapi satu aja dulu deh. Kalau menurut kamu, misalkan kamu mau menikah nih, tujuannya buat apa? Oke, emang dari fitnah. Coba kamu harus jawab sekarang ya. Sekarang kamu menikah ya. Itu tujuan kamu menikah itu buat apa? Untuk membuat kita menjadi semakin dewasa. Masih keren jawabannya. Iya. Untuk membuat kita menjadi semakin dewasa. Kalau menurut kamu, misalkan kamu nikah, tujuannya buat apa? Enggak ada. Bikin masa depan. Masa depan. Kamu gini sih. Misalkan nikah gitu. Tujuannya nih kamu nikah buat apa? Belum ada satu jawaban yang nanti Pak Guru kasih jalan. Intinya itu satu, pernikahan itu satu. Apa? Kalau menurut kamu sekarang loh? Hubungannya semakin Kayak tadi itu tujuan ya. Pak Guru udah tanya kalian kenapa menikah, tadi udah ada beberapa jawaban ya. Nanti Pak Guru kebanyakan tujuannya yang pertama untuk apa? Bersenang-senang. Kamu tadi ada lagi apa lagi? Untuk masa depan. Jadi tadi jawab apa? Hubungannya lebih dalam. Sebenarnya tujuan menikah itu kalau kamu udah siap menikah itu satu yang penting ya, untuk meneruskan keturunan sebenarnya. Ya. Nggak kepikiran ya? Iya. Karena kamu ini. Jadi Pak Guru dulu menikah karena
Pak Guru pengen punya anak nanti misalkan Pak Guru misalkan meninggal kan ada anak Pak Guru yang mendoain, maksudnya ada yang meneruskan Pak Guru lah ya. Jadi kamu belum kepikiran ke sana ya? Belum. Jadi tujuan menikah itu sebenarnya satu itu yang paling penting adalah untuk meneruskan keturunan. Pengen punya anak semua nggak sih di sini? Pengen tapi Pengen nggak? nanti. Tapi nanti ya, tapi nanti 10-11 tahun lagi ya. Kalau sekarang ya masih kecil. Ya paham ya. Itu tadi tujuan menikah, kamu juga harus kayak gitu tujuannya untuk. Kemudian yang paling penting selain menurunnya itu untuk mendapatkan ridho dari Allah ya kan. Karena nikah itu kan ibadah. Jadi kamu nanti kalau punya, malah jangan pacaran, temen aja. Kalau di Islam itu ada yang namanya ta'aruf, tahu nggak? Zaman dulu maksudnya Islam itu ada ta'aruf. Ta'aruf itu cuma ngirimkan biodata, foto kamu, misalkan di situnya ada nama, ada hobi, nanti langsung nikah. Mungkin pernah tahu ya, itu namanya ta'aruf. Karena kalau ta'aruf itu kan rata-rata belum kenal, jadi belum ada tumbuh rasa-rasa cinta lah. Jadi ya itu tadi tujuannya ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kalian itu misalkan menikah muda, kira-kira apa saja? Coba dari kamu dulu. Faktor apa? Ekonomi. Faktor ekonomi. Maksudnya Dari misal dijodohkan sama orang tuanya atau kayak gimana, dijodohkan sama orang tua. yang lebih Kayak kaya. ada ya kayak gitu ya. Ya, kalau dulu ada filmnya itu Siti apa? Nuralisa lagi, Siti Nurbaya yang dinikahkan sama Datuk Maringgi yang tua itu loh. Iya kan? Iya kan, ceritanya kan orang tua Siti Nurbaya itu punya hutang banyak sama Datuk Maringgi. Kemudian gak bisa bayar. Akhirnya Siti Nurbaya itu dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Siti Nurbayanya kabur minum racun, mati. Kan? Akhirnya kan mati. Ya kan? Ya kan? Ya mungkin itu ya, itu karena harta. Kemudian kalau menurut yang lain, menurut kamu mungkin faktor apalagi? Tadi faktor ekonomi yang pertama. Kemudian tingkat pendidikannya rendah. tingkat pendidikannya rendah. Maksudnya Anaknya kurang pemahaman, terus nggak lanjut ke yang lebih tinggi, jadi orang tuanya pasrah mau gimana oh bisa. gitu. Oh misalkan tingkat pendidikan ya, Iya. karena kan kalau tingkat pendidikannya rendah biasanya kurang informasinya. Iya. Kalau yang lain kamu mungkin tadi yang pertama apa? Ekonomi, tingkat pendidikan, kemudian Media sosial media sosial. Hubungannya dengan media sosial apa? terapsnya. Iri apa bukan? apa maksudnya? Masa lihat orang lain ini apa gimana? Media sosial. Ya mungkin dari segi mungkin itu juga termasuk. Terus apa namanya, terdorong dari Terdorong dari apa? dunia Dari dunia luar. luar negeri. Kalau kamu? ada Oh adat. Maksudnya adat itu kan gimana ya, setiap dan kan pasti punya adat masing-masing. Mungkin adatnya itu contoh lah, daerah Pak Guru juga ada, daerah kamu juga ada. iya Jadi terusin apa tadi? gimana ya, kayak ngikutin adatnya itu aja. Misalkan contoh kalau di Pak Guru juga ada, misalkan tetangga Pak Guru ada yang Idul Fitri itu apa namanya? Ibadah apa sih maksudnya? Di itu sama pacarnya, ya kan? Terus kalau orang-orang kita itu serba panas, misalkan Pak Guru punya anak perempuan ya, belum punya pacar tuh waktu bulan Idul Fitri, terus tetangga Pak Guru ada yang punya pacar. Biasanya kalau di daerah Pak Guru itu panas gitu. Jadi kalau bisa kalau Idul Fitri itu harus punya pacar anaknya. Ada nggak yang kayak gitu di kamu? Nanti ada kan? Iya. Iya kan? Itu namanya kalau di desa kan mungkin adat itu seperti itu ya. Kalau di daerah kayak Ciseure juga banyak, itu rata-rata usia SMP SMA itu sudah tunangan gitu. Mantan murid sini sekarang lulus SMP langsung tunangan, langsung nikah ya. Jadi mungkin maksud si Widya itu ada apa tadi, ekonomi sudah, kemudian tingkat pendidikan sudah, media sosial sudah, kemudian adat istiadat. Ada lagi nggak menurut kamu kira-kira? Cukup segitu kayaknya. Cukup segitu ya. Tadi ada 4 ya. Jadi itu faktor-faktornya. Yang pertama adalah Ekonomi, ekonomi, tingkat ekonomi, terus tingkat pendidikan, dan media sosial dan adat istiadat. Sebenarnya yang paling sering
terjadi di kita itu ini juga benar, apa namanya, keadaan ekonomi ya, karena mungkin orang tuanya itu kurang mampu melihat anaknya punya pacar orang yang kaya kan dinikahkan. Dia tidak, orang tua itu tidak melihat apakah pernikahan itu nantinya akan lancar atau enggak, karena kan dari segi ekonomi, dari pendidikan juga benar, dari media sosial itu kan ya mungkin contohnya apa tadi kata saya, melihat yang lain nikah, mungkin kalau media sosial itu benar-benar membuat panas ya. Dan terakhir adat ya, ini juga banyak adat itu, karena kalau adat itu kan ada kebiasaan, jadi susah untuk dihilangkan. Itu faktor-faktornya ya. Kayak kita sudah bahas tadi, yang pertama dampak ya, dampak sudah, kalau menikah dini itu bagaimana, faktor-faktornya juga sudah ya. Kemudian apakah ada yang akan membuat kesimpulan? Dengan sini. Kesimpulannya, pernikahan di usia dini itu tidak boleh, karena ada banyak faktor-faktor atau apa ya, dampak-dampak yang akan terjadi di masa depan nanti. Bisa-bisa nanti akan terjadinya perceraian. Betul sekali, akan terjadi perceraian. Kalau menurut kamu coba? Tidak baik. Kesimpulannya tidak baik. Iya, karena diri kita dalam usia dini itu belum siap aja gitu. Belum siap aja. Kalau menurut alasan yang sudah tadi dikemukakan, kalau menurut kamu? Jadi kesimpulannya, nikah muda itu tidak baik. Nah, lebih baik kita melanjutkan ke pendidikan selanjutnya dan memasuki tahap apa? Tahap menggapai cita-cita. Iya. Menikmati masa muda ya. Iya. Jadi menikahlah ketika kamu sudah siap ya. Jangan menikah sesuai dengan apa yang keinginan kamu. Pasti kalau sosial kalian pengen nikah ya, punya pacar, jatuh cinta kan pengen nikah, ya kan? Jadi aslinya kalau menurut Pak Guru itu muka itu tidak terlalu penting ya. Yang penting itu laki-laki itu semangat mencari rezeki apa enggak ya kan, bisa mencari uang, karena hidup itu segala, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang juga kan. Ya, yang penting kita bisa seimbang saja, begitu ya. Jadi nanti ada pandangan ya kalau mau cari pasangan itu seperti apa. Yang penting satu, harus yang soleh. Iya. Ya. Bukan yang solehah ya. Yang soleh. Jadi itu tadi kesimpulannya ya. Kemudian yang terakhir, kesan dan pesannya. Kesan dan pesan itu bagaimana kamu perasaan setelah melaksanakan kegiatan ini ya? Tahu bagaimana setelah nikah muda itu dampak-dampaknya. Lanjut, perasaannya apa, menyenangkan apa biasa saja apa, aduh males banget deh. Perasaannya menyenangkan. iya, karena apa? Karena bisa mengetahui apa itu pernikahan dini. Pernikahan ini ada lagunya ya? Ada. Kamu nggak lagunya kamu? Pernikahan dini. Kamu nyanyi bisa? Sebenarnya jangan terjadi kan. Kalau kamu perasaannya melakukan kegiatan ini ya, Menyenangkan. karena apa? TikTokan gimana? Menyenangkan. Iya, Terus dari segi materinya bermanfaat apa enggak? bermanfaat karena lebih tahu tentang dampak dan faktor-faktor di Pernikahan dini ya. Kamu Menyenangkan sekaligus bermanfaat untuk diri kita sendiri, karena dengan saling beradu argumen debat kali kita. jadi tahu gitu dari pendapat masing-masing tentang pernikahan ini itu seperti apa, dan juga manfaatnya untuk kita, jadi lebih tahu seperti apa bahaya dan dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Itulah ya, intinya pernikahan dini itu kalau kamu lihat filmnya itu kan si Dini menikah dengan teman SMA-nya, punya anak, itu kerepotan sekali, baik dalam segi mengurus anak ataupun kalau ada masalah, ya kan? Itu akan merugikan diri sendiri dan keluarga kita sendiri aslinya. Dan ujung-ujungnya kan di film pernikahan ini pisah, ya kan? Karena mental mereka belum siap dari segi mental, dari segi materi. Itu ya intinya itu ya. Itu tadi.
Jadi kemudian kalau misalkan kapan-kapan kita melaksanakan kegiatan ini mau ya, kita bahas yang lain, ya kan? Mau ya? Oke, jadi kita suatu hari nanti lagi Setelah pandemi ini berakhir. setelah pandemi ini berakhir ya, mudah-mudahan Pak Guru pengen cepet ini Gen, normal lagi Gen. Dari kalian ada perpisahan maksudnya. Jadi mudah-mudahan segera normal. Dan yang paling penting ada perpisahan, biar kalian bisa pakai kebaya, bisa selfie, bisa bikin TikTok. Karena kan nggak semua mungkin melanjutkan ke SMA, SMK. Jadi momennya ya itu, maksudnya ya bisa didandani, jadi cantik, gak usah ngedit foto kan. Ya itu ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ini, tadi kita sudah awali dengan doa. Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Guru Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.